Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan. Ini adalah sistem reproduksi pada manusia, part ketiganya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita review sedikit, ini sebenarnya sudah dibahas di part yang sebelumnya, tapi ada hubungannya sama materi hari ini, lanjutannya. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi pada tubuh wanita, ya. Yang pertama adalah ovulasi. Ini adalah peristiwa lepasnya sel telur ketika matang dari ovarium. Nah, ketika bayi perempuan lahir, di dalam tubuhnya itu juga ada 200.000 sampai 2 juta bakal ovum, ya, calon ovum. Tuh. Nah, tapi hanya 300 sampai 500 ovum yang akan matang seumur hidupnya. Nah, peristiwa ovulasi ini terjadi setiap bulannya. Sama juga, menstruasi juga terjadi setiap bulannya pada tubuh wanita. Nah, ini adalah peristiwa meluruhnya endometrium karena sel telur yang tidak dibuahi keluar bersama darah. Siklus normal menstruasi ini 22 sampai 36 hari. Oke, nah sekarang kita cek peran hormon dalam siklus ovulasi dan menstruasi. Ya, jadi ini adalah gambar dari siklus ovulasi dan menstruasi. Ini kita lihat di sini. Ini ada harinya, tuh ya. Ini hari pertama sampai kelima. Kemudian yang ini hari ke-6 sampai hari ke-14, dan yang ini adalah hari ke-15 sampai hari ke-28. Tuh, kemudian ini aktivitas ovariumnya, ya. Nah, ini adalah hormonnya. Jadi ada 4 hormon yang berperan dalam siklus ovulasi maupun menstruasi. Ini yang pertama adalah FSH, yaitu follicle stimulate hormone. Kemudian ada LH, luteinizing hormone, estrogen, dan progesteron. Kalau dilihat di sini ya, yang FSH ini yang warnanya hijau. Nih, yang ini nih. Oke. Kemudian LH ini warna biru. Kemudian estrogen yang warnanya orange atau jingga di sini ya. Yang naik di sini nih. Kemudian progesteron ini yang warnanya biru tua. Oke, nah sini. Oke. Nah, kita lihat di sini hormon-hormon ini punya kenaikan yang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di sini FSH dan LH, nih teman-teman lihat yang hijau dan biru, ini akan naik di pertengahan sini. Tuh ya, atau kira-kira di hari ke-14. Dia naik di hari ke-14. LH dan FSH. Nah, LH dan FSH naik, ini menyebabkan terjadinya, di sini lihat, ini matangnya sel telur sehingga dia dilepaskan, atau disebutnya namanya ovulasi. Tuh ya, tadi kan kita udah bahas, apa itu ovulasi. Jadi ovulasi adalah proses keluarnya sel telur yang sudah matang. Nah, di sini yaitu di hari ke-14. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika LH dan FSH naik, ini adalah saat terjadinya ovulasi. Tuh ya, siklus ovulasinya. Kemudian, sebelum ovulasi kita lihat lagi di sini, ini ada estrogen yang naik. Jadi estrogen itu naik sebelum terjadinya ovulasi, sementara progesteron di sini naik setelah terjadinya ovulasi. Tuh ya. Nah, ketika di sini ada estrogen yang juga mulai naik lagi, kan dia di sini turun nih estrogen, kemudian naik lagi bersama dengan naiknya progesteron. Nah, di sini ada endometrium nih, di sini adalah endometrium ya, rahim, uterus. Nah, di hari ini, di hari antara 15 ke 28 ini, tuh ya, setelah misalkan ovulasi, kemudian terjadi fertilisasi ya, ovumnya matang, diikuti misalkan terjadinya fertilisasi atau pembuahan, maka rahim itu akan bersiap-siap dengan endometriumnya akan menebal. Jadi progesteron naik. Sebelumnya kita udah pernah bahas, progesteron itu disebut juga hormon kehamilan. Nah, karena apa? Karena dia di sini bersiap-siap membuat endometriumnya menebal. Kenapa endometriumnya menebal? Dia siap-siap supaya ketika nanti janinnya terbentuk, tuh ya. Nah, itu akan lebih aman, lebih safety janinnya. Tuh, karena ada penebalan pada dinding rahimnya. Oke. Nah, apa peran dari keempat hormon ini? Nah, kita bahas di
slide berikutnya ya. Oke, ini adalah fungsi dari masing-masing LH dan FSH atau perannya. Jadi LH dan FSH tadi sudah disebutkan bahwa akan naik ya. Ketika dia naik, nah ini menyebabkan terjadinya ovulasi. Oke, apa tadi itu ovulasi? Ovulasi tadi adalah proses lepasnya sel telur yang matang dari ovarium. Tuh ya. Nah, estrogen ini naik sebelumnya ovulasi, jadi menjelang ovulasi. Jadi urutannya estrogen naik menjelang ovulasi, kemudian ketika ovulasi LH dan FSH akan naik. Nah, setelahnya progesteron yang naik. Setelah ovulasi, maka progesteron yang naik. Tuh ya. Jadi urutannya yang pertama ini yang naik dulu, kemudian yang kedua ini yang naik, baru yang ini yang naik. Nah, kalau LH dan FSH punya peran dalam menyebabkan ovulasi, estrogen dan progesteron ketika naik ini menyebabkan menebalnya dinding endometrium. Sementara kalau estrogen dan progesteronnya turun, ini menyebabkan menipisnya dinding endometrium. Tuh ya. Nah, ketika dinding endometrium ini menipis atau sudah meluruh gitu ya, ada dinding karena misalkan tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium ini akan meluruh bersamaan dengan ovum yang juga akan keluar gitu. Jadi ovumnya karena tidak dibuahi, kemudian ovum ini akan pecah dan keluar bersama dengan darah. Nah, itulah yang disebut menipisnya dinding endometrium ini, disebutlah namanya siklus menstruasi. Itu ya, itu bedanya ovulasi dan menstruasi. Oke, jadi kalau ovulasi melepasnya sel telur yang matang, sementara menstruasi ini adalah meluruhnya dinding endometrium bersamaan dengan pecahnya sel telur, kemudian dia keluar bersama darah. Oke. Kalau ini terjadi di pertengahan, yaitu kira-kira kalau di siklus tadi hari ke-14, nah menstruasi ini di hari ke-28-nya. Makanya tadi range-nya 22 sampai 36. Nah, normalnya kebanyakan perempuan terjadi di hari ke-28 siklus menstruasi. Oke. Itu tadi diingat-ingat hormonnya ada 4, LH, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulate hormone, estrogen, progesteron. Tuh ya, jadi ada 4 ini. Oke, nah terus ini tadi adalah perannya. Sekarang kita cek fungsinya. Oke, fungsi FSH tadi namanya saja sudah follicle stimulate hormone. Jadi dia menstimulasi, tuh ya. Menstimulasi apa sih? Dia menstimulasi follicle. Follicle itu apa? Sel telur. Tuh, jadi sesuai sama artinya ya, menstimulus pertumbuhan dan pematangan sel telur atau folikel dalam ovarium dan memacu produksi hormon estrogen. Tuh. Jadi dia memacu atau memicu terbentuknya hormon estrogen nih. Sementara LH, luteinizing hormone, ini merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Kalau FSH nyambungnya ke estrogen, LH nyambungnya ke progesteron. Nah, estrogen dan progesteron sebenarnya di slide yang bagian yang sebelumnya, di part pertama itu kita udah bahas fungsi dari estrogen dan progesteron, ya. Tapi ini kita tambahin sedikit ya. Jadi estrogen ini merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH. Nah, untuk apa? Untuk merangsang terjadinya ovulasi dan menghambat produksi FSH. Tuh. Sementara progesteron, jadi ini terjadinya, fungsi ini terjadi sebelum tadi ovulasi estrogen. Makanya dia naik di waktu sebelum ovulasi. Kenapa? Karena dia ini mau siap-siap nih memproduksi LH untuk merangsang terjadi ovulasi. Kemudian terjadilah ovulasi gitu ya. Nah, progesteron ini memicu pembentukan endometrium tadi, penebalan endometrium itu. Makanya progesteron ini naiknya setelah ovulasi. Tuh ya. Jadi setelah kira-kira terjadi fertilisasi ya, maka untuk menjaga kehamilan, siap-siap terhadap kehamilan, dia akan menebalkan endometrium. Tuh, untuk apa ini? Siap agar implantasi atau embrio itu bisa lengket gitu ya, bisa tertanam di rahim. Tuh. Oke. Bersama dengan itu dia juga perlu fungsi yang lain, yaitu menghambat produksi FSH dan LH.
Oke, selanjutnya ini kita latihan soal. Nah, oke, ini soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar ya. Bagian yang ditunjuk dengan tanda panah berfungsi. Oke, kalau teman-teman ingat ini adalah organ reproduksi pada wanita. Nah, bagian yang ditunjuk berarti yang ini ya. Nah, ada yang ingat ini apa? Ada yang tahu? Ya, ini namanya adalah uterus. Oke ya. Jadi berfungsi sebagai apa? Uterus itu tempat berkembangnya janin. Yang mana nih yang cocok? Kita cek ya. A. Melakukan pembuahan setelah ovulasi. Bukan. Berkembangnya janin. Nah, betul. Berarti yang ini jawabannya ya. Berkembangnya janin setelah fertilisasi. Oke. Kita next ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, ini masih sama, gambarnya masih serupa yang tadi ya. Jadi masih organ reproduksi wanita, bagian yang ditunjuk dengan P, berfungsi. Oke, kalau tadi kan yang di sini yang ditunjuk nih, ya itu uterus namanya. Nah, yang ini adalah yang di sini. Apa ini? Ada yang ingat? Betul, ini adalah tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi punya nama lain oviduk. Apa fungsinya? Fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi. Apa sih fertilisasi? Fertilisasi, kalau teman-teman ingat di materi yang pertama ya, adalah pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, jadi yang mana nih? Kita cek ya. Yang A, mematangkan sperma saat menjelang membukannya. Tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Oke, berarti ya jawabannya yang ini betul ya, pembuahan. Oke, kita review sedikit tentang organ reproduksi wanita ya. Jadi kalau yang bulat memanjang oval di sini kanan dan kiri namanya adalah ovarium. Fungsinya, ada yang ingat? Fungsinya adalah mematangkan ovum dan atau memproduksi sel ovum atau sel telur dan memproduksi hormon estrogen. Kemudian di ujungnya tuba Fallopi ini yang seperti jari rumbai-rumbai kiri dan kanan juga namanya adalah fimbre. Itu menangkap sel telur fungsinya. Jika sel telur sudah matang dia akan dilepaskan dari ovarium kemudian ditangkap oleh fimbre. Kemudian dialirkan di tuba Fallopi sini, mengalir di tuba Fallopi. Nah, terjadilah fertilisasi di sini atau bertemunya sel telur dengan sperma. Baru setelah itu, kalau sudah bertemu dia akan lengket di sini atau terjadi implantasi embrio di uterus. Oke, kita next ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar fungsi organ yang ditunjuk oleh X adalah. Oke, kalau tadi organ reproduksi wanita, yang ini teman-teman ingat adalah organ reproduksi pada pria ya. Jadi yang ditunjuk X nih teman-teman lihat di dia ada menempel atau di belakangnya sini bagian belakang. Nah, ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini namanya adalah epididymis, yaitu fungsinya tempat pematangan sperma. Jadi kita review sedikit ya. Yang bulat oval kalau di pada wanita itu tadi nama ovarium, di sini kanan dan kiri namanya testis. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sementara epididymis di sini terjadinya pematangan sperma, kemudian ada yang seperti saluran nih, kiri dan kanan. Ini namanya vas deferens. Vas deferens adalah fungsinya betul menyimpan sperma sementara, kemudian baru berakhir berujung di uretra. Jadi yang mana nih yang cocok? Yang A jawabannya ya, tempat pematangan sel sperma. Oke, kita next ke contoh soal berikutnya. Proses reproduksi manusia didahului dengan terbentuknya gamet. Proses pembentukan gamet di dalam organ reproduksi disebut, nah ini kata kuncinya gamet nih, proses pembentukan gamet. Kita cek nih, pilihannya ada nggak? Spermatozoid, oogenesis, gametogenesis, atau sporulasi. Yang mana? Ya, ini kata kuncinya pembentukan gamet, jadi udah pasti ya, gametogenesis. Nah, pembentukan gamet ini ada dua, yaitu ovum dan sperma. Kalau ovum namanya oogenesis, kalau sperma namanya spermatogenesis. Oke, easy ya, ini gampang. Next, ke soal berikutnya.
Perhatikan organ berikut. Ada 4 organ nih, vas deferens, epididymis, testis, uretra. Organ di atas yang berperan sebagai saluran pengeluaran urin dan sperma. Nah, yang mana nih? Tadi kita sebenarnya udah review ya. Jadi harusnya udah makin hafal nih, udah makin ingat. Ya, betul, namanya uretra. Jadi jawabannya yang D ya. Vas deferens kita review lagi, tadi adalah menyimpan sperma sementara, epididymis pematangan sperma, dan testis adalah dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Oke? Next. Oke, sekarang grafik. Ini grafik kan tadi baru dijelasin ya. Perhatikan grafik konsentrasi hormon setelah menstruasi di bawah ini. Pernyataan manakah yang tepat berkaitan dengan grafik di atas? Oke, the grafik. Ini grafiknya adalah hormon LH dan FSH. Kalau teman-teman lihat di grafik ini pada hari ke-14 nih ya, 10, terus sebelumnya 15, berarti kurang lebih di sini adalah 14. LH dan FSH naik di hari ke-14. Tuh ya, mana yang tepat sesuai grafik di sini kata dia gitu ya. Nah, kalau LH sama FSH tadi baru aja dibahas kan, ini perannya terkait dengan ovulasi. Jadi LH dan FSH naik, maka itu akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Oke, jadi kita cari yang cocok yang mana ya. Kita coba yang A. Kelenjar hipofisis aktif menghasilkan LH pada fase ovulasi. Kelenjar hipofisis yang mana sih Bu? Ini kita fokusnya di sini nih, LH aktif menghasilkan LH pada fase ovulasi. Artinya LH ini dihasilkan, artinya LH itu angkanya naik pada fase ovulasi. Maka ini cocok ya dengan fakta ini. Jadi jawabannya udah jelas-jelas yang A. Kita cek kenapa BCD salah ya. Kandungan LH menurun ketika terjadi ovulasi. Nah, ini berlawanan nih dengan di sini. LH harusnya naik. Jadi salah di sini ya. FSH sangat berpengaruh pada fase menstruasi. Benar nggak? Nah, salah di sini. Yang berpengaruh pada fase menstruasi bukan FSH tapi estrogen. Kan kita udah bahas ya di fungsi tadi, fungsi hormon, estrogen dan progesteron juga di part pertama kita udah bahas. FSH merangsang ovarium menghasilkan progesteron. Ini juga baru banget ya. Jadi FSH itu ovarium atau FSH tadi FSH merangsang ovarium menghasilkan progesteron. Nah, salah di sini. Bukan progesteron ya. Oke, jadi itu contoh soal tentang grafik. Kalau tadi tentang organ reproduksi, ini adalah tentang grafik hormon. Kita next. Masih ada nggak latihan soalnya ya? Oke, masih ada nih. Seorang pasien di sebuah rumah sakit mengeluhkan sakit pada sekitar alat kelamin dan duburnya. Ia juga memiliki luka-luka di mulut dan bibirnya dan bercak merah pada kulitnya. Sesuai gejala yang dikeluhkan, pasien tersebut menderita apa nih? Kita cek. Gonore, herpes genitalis, sifilis, atau kanker prostat. Menurut kamu yang mana dari ciri-cirinya? Pertama, tadi ciri-cirinya ada luka di sekitar alat kelamin dan dubur. Terus selain itu punya luka-luka di mulut dan bibir. Kemudian bercak merah pada kulit. Jadi kulitnya ada ruam-ruam atau bercak merah. Yang mana yang cocok? Ada yang ingat? Ya, ini namanya sifilis ya. Tuh, karena terinfeksi bakteri Treponema pallidum. Jadi kalau gonore ini kencing nanah. Jadi ketika buang air kecil terasa sakit ya atau perih tuh. Nah, kemudian ketika buang air kecil juga ada cairan yang ikut keluar karena tadi nama lainnya adalah kencing nanah. Herpes genitalis ini adalah pembengkakan di sekitar alat kelamin tuh ya. Kalau ini kan sakit sekitar kelamin, kalau ini adanya pembengkakan. Kanker prostat ini cirinya kita udah bahas ya. Kanker prostat ini kanker yang terjadi pada kelenjar prostat, jadi hanya terjadi pada pria. Oke, artinya berarti latihan soalnya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin memahami. Setiap jalan pasti ada ujungnya dan kita pasti akan tiba di ujung sana. Bedanya ada yang menikmati perjalanan dan ada yang tidak menikmatinya karena ingin segera sampai. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.